Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saya masih berada di Sumatera karena kesibukan pelayanan sehingga jarang upload video. Nah, Bapak Ibu, kita masih membahas mengenai seorang kepala daerah, bisa dikatakan beliau adalah seorang bupati, ikut memimpin penyegelan gereja di daerah Purwakarta. Nah, ini yang akan terus kita soroti, karena kita tinggal di bangsa dan negara ini adalah sama-sama kita bayar pajak. Mau agama apapun, mau orang manapun, mau suku manapun, kita punya hak yang sama di bangsa dan negara ini. Dan kita dilindungi oleh undang-undang. Kita beribadah dilindungi oleh undang-undang, dan kita beragama pun dilindungi oleh undang-undang. Bahkan kita bebas memeluk agama masing-masing. Dan dikatakan bahwa la akraha fiddin. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Dalam agama apapun tidak ada pemaksaan. Nah, seseorang mau masuk agama A, agama C, agama D, agama B, itu terserah orang tersebut. Dan agama tidak rugi. Tidak ada agama yang rugi sebenarnya ketika seseorang pindah keyakinan, meninggalkan agama tersebut dan pindah ke agama lain. Nah, yang selanjutnya adalah lakum dinukum waliyadin. Ini harus ditanamkan sebenarnya di dalam hati dan pikiran orang, harus ditanamkan. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Jadi Bapak Ibu, kita mari belajar berjalan di rel masing-masing. Kita punya keyakinan masing-masing, punya rumah ibadah masing-masing. Lagian orang di gereja itu tidak mengganggu tetangga. Orang di sekitar gereja itu tidak pernah terganggu dengan orang yang beribadah. Kenapa? Yang pertama, tidak keluar-keluar, tidak pernah pakai toa juga, dan tidak teriak-teriak. Nah, hanya didengar oleh orang yang ada di gereja. Memuji Tuhan, memuliakan, meninggikan, mengagungkan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, orang Kristen beribadah di gereja, orang Islam sholat di masjid, begitu juga Konghucu Buddha, dan agama ataupun kepercayaan-kepercayaan yang lain, mereka beribadah sesuai dengan keyakinan dan beribadah di rumah ibadah masing-masing. Apa yang membuat kita khawatir terhadap agama orang lain, terhadap gereja, terhadap rumah ibadah orang lain, sehingga kita perlu sekali menyegel itu gereja? Seharusnya seorang pemerintah, kepala daerah, bupati lagi jabatannya, sebenarnya harus adil di dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak boleh bupati itu menyegel tempat ibadah. Itu tidak boleh. Karena pemerintah itu milik semua agama. Bukan milik satu kaum, bukan milik satu agama. Lagian sebagaimana yang sering saya katakan, apa sih yang ditakuti oleh orang tersebut? Oleh RT 0666, sehingga mereka harus menyegel gereja. Seharusnya yang harus disegel itu bukan gereja, tetapi tempat maksiat, tempat sabung ayam, tempat perjudian. Ini yang harus disegel, bukan gereja yang harus disegel. Gereja itu tempat di mana orang berkumpul, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Tempat orang beribadah, tempat orang membaca firman Tuhan, tempat orang belajar tentang firman Tuhan. Ya, mari kita berjalan di rel masing-masing dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada kali ini Bapak Ibu. Mereka bisa menghambat gereja kita, bahkan menyegel gereja, mengganggu gereja, tetapi mereka tidak bisa menghambat orang datang kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, mereka bisa menghambat bertumbuhnya gereja, menghambat jalannya pembangunan gereja, tetapi mereka tidak akan bisa menghambat orang datang kepada Tuhan. Ini yang patut kita syukuri, saudaraku. Bahkan kekristenan itu semakin dihambat, semakin merambat. Dan semakin banyak hari-hari ini orang datang kepada Tuhan. Dan itu adalah sudah janji Tuhan. Di akhir zaman nanti akan banyak orang Kedar Nebayot datang kepada Tuhan. Dan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, dan mereka mengaku semuanya bahwa Yesus Kristus
Tuhan. Ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Mereka hanya bisa menghambat jalannya pembangunan gereja, menyegel gereja, tetapi tidak akan bisa menghambat roh kita untuk datang kepada Tuhan, semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Kedar Nebayot hari-hari ini mulai berdatangan kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang sudah sejak lahir Kristen, contohnya orang kita Batak, Nias, itu hari-hari ini Bapak Ibu mulai undur dari hadapan Tuhan. Kenapa? Saya juga tidak tahu apakah itu juga salah satu tergenapinya firman Tuhan. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Saya rindu semua subscriber pencinta channel Injil Habaget, jangan sampai saudara menjadi orang yang terkemudian. Tetaplah saudara menggebu-gebu di dalam pelayanan, di dalam Tuhan. Roh saudara jangan sampai kendor. Kapanpun, dimanapun, roh saudara tetap menyala dan layanilah Tuhan. Kami dari Kedar Nebayot satu persatu datang kepada Tuhan. Jangan sampai saudara undur dari hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus, Yesua Hamasiah. Karena dia adalah Yasua Huwal Malik. Dia adalah Yesus Raja di atas segala raja. Dialah yang sudah membawa kami dari alam kegelapan, from the darkness to the lightness. Dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Nah, Yesus sendiri adalah terang manusia. Di dalam Al-Quran bahkan dikatakan, fa'atainahu Injil Isa Al-Masih. Maka kami memberikan Injil ini kepada Isa Al-Masih. Kenapa? Karena di dalam Injil ini, kata Al-Quran, di dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia, bagi semua orang. Dan petunjuk itu kalau kita melihat Injil, petunjuk itu adalah Yesus sendiri. Maka dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Al-Quran juga mengatakan, kalau di dalam Injil itu ada nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Dan kalau kita melihat Injil, sebagaimana kata Al-Quran, kalau dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia, Yesus sendiri mengatakan kepada kita semuanya, kepada para murid pada waktu itu, dan kepada kita di zaman ini. Apa kata Yesus? Akulah terang dunia. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan, maka seluruh kehidupan kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ada roh Tuhan, ada cahaya Tuhan yang menerangi jalan kita, yang menerangi langkah kita, yang menerangi hati dan pikiran kita. Dan Al-Quran berkata, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah lo, Al-Zabur, Taurat dan Injil itu adalah menjadi petunjuk, pengajaran, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi saudaraku, siapakah orang yang bertakwa sekarang? Bang Pendi, itu aja yang diulangi. Ini yang harus kita ulang-ulang supaya saudara yang tinggal dalam kegelapan bisa menemukan terangnya Tuhan. Terang yang ajaib. Maka sebelum saudara datang kepada terang, sebelum saudara datang kepada Yesus, sungkan-sungkan, tidak bosan-bosan, saya terus ulang, dan ulang. Saudara harus datang kepada Yesus. Ini baru saya ada pulang ini. Salam dulu. Ini Bapak Ibu, ya, baru Aceh. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak akan tidak akan segan-segan, dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengulang hal ini, karena ini dibutuhkan oleh banyak orang. Jangan pernah kita mau disesatkan oleh nabi palsu, oleh guru palsu, oleh cikgu-cikgu palsu, oleh pengajar-pengajar palsu. Mereka menyesatkan kita semuanya. Alkitab sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana kelahiran Yesus, bagaimana kematiannya, dan bagaimana kebangkitannya. Lalu datang ajaran setelahnya, mereka membengkokkan ajaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Kiranya video singkat ini benar-benar menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukungan doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita, orang yang masih tinggal dalam kegelapan, yang tinggal masih terikat dengan ikatan agama, melalui pelayanan kita mereka bisa menemukan jalan Siratal Mustaqim,
jalan menuju ke surga, jalan kebenaran. Karena tidak ada yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini bukan kata para pendeta, hamba Tuhan, kata orang Kristen, tetapi ini adalah kata firman Tuhan itu sendiri. Firman itu petunjuk bagi kita, firman itu cahaya bagi kita, dan firman itu adalah pengajaran bagi kita orang yang bertakwa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara termakan dengan omongan para nabi palsu, guru palsu, dan pengajar palsu. Mereka ingin menyesatkan kita orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jangan sampai saudara tersesat. Alkitab sudah mengatakan memang penyesat harus ada, tetapi celakalah bagi mereka yang mengadakan penyesatan tersebut. Terima kasih.